Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menghadapi semua masalah menurut Islam. Ya, menurut Islam sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan ngikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengikuti Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab kalau tidak ikut Islam, maka ikut setan. Nah, jamaah sekalian, kita sering belajar sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering diajarkan sunnah Rasul dalam sholat, sunnah Rasul dalam wudhu, sunnah Rasul dalam puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi ada satu sunnah yang jarang sekali diajarkan, yang jarang orang tahu, sehingga menghadapi masalah ini orang tidak ikut sunnah Rasul. Ya, orang tidak ikut sunnah Rasul. Ingat tadi surah Al-Baqarah tadi mengatakan, kalau tidak ikut Rasul, tidak ikut Islam, berarti mengikuti jejak langkah syaitan. Apa itu? Dalam menghadapi perbedaan pendapat. Karena tidak diajarkan di pengajian-pengajian bagaimana Rasulullah menghadapi perbedaan pendapat, bagaimana salafus saleh menghadapi perbedaan pendapat, sehingga umat Islam menghadapi perbedaan pendapat menurut akal mereka masing-masing, menurut hawa nafsu mereka masing-masing, sehingga perbedaan pendapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam dan saling salah menyalahkan. Mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi perbedaan. Yang pertama, ada dua orang sahabat Nabi musafir. Ketika masuk waktu sholat, kedua-duanya ingin berwudu, tapi tidak mendapatkan air. Lalu keduanya bertayamum. Kemudian sholat, selesai sholat melanjutkan perjalanan, ketemu air. Yang satu berpendapat sholat tadi batal karena kita mendapatkan air masih waktu sholat, masih di waktu sholat. Yang kedua berpendapat tidak batal, ya, tidak batal. Maka yang batal, yang berpendapat batal, dia berwudu dan ngulang sholat. Yang mengatakan tidak batal, dia tidak ngulang sholat. Kemudian melanjutkan perjalanan, sampailah di Madinah, mereka menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sikap beliau? Beliau bersabda kepada yang mengulang, laka ajrun marratain, engkau mendapat pahala 2 kali. Dan kepada yang tidak mengulang, beliau bersabda, asabta sunnah, keputusanmu tepat dengan sunnah. Kedua-dua pendapat yang berbeda ini dan bertentangan ini dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau beliau mengatakan, oh tidak perlu ngulang, bisa saja. Tapi beliau puji dua-duanya dengan pujian yang tidak bisa ditebak. Siapa yang lebih afdol? Begini loh cara menghadapi perbedaan pendapat. Ikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam Sahih Muslim, babus syair bil jihad. Ketika perang Bani Quraizo, Rasulullah SAW dengan pasukan perangnya menuju Bani Quraizo dan masuk waktu sholat asar. Maka beliau bersabda di hadapan pasukan perang, la yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizo. Jangan ada seorang pun yang sholat kecuali di tempat Bani Quraizo. Maka sahabat dalam memahami hadis ini ada 2 pendapat. Yang pertama, memahami secara letterlek. Oke, walaupun sudah masuk waktu sholat, kita tidak sholat. Tunggu sudah sampai. Yang lain berpendapat, maksud Nabi itu, ya, karena kita lagi perang, sampai di sana jangan sholat. Kita harus segera sholat. Maka ada yang sholat dan ada yang menunda sholat. Dan berita tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Mendengar berita tersebut, Nabi diam saja. Kalau Nabi diam, berarti dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah Rasul dalam menghadapi perbedaan. Bukan mudah-mudah membid'ahkan orang, bid'ah, sesat, dolalah. Bukan.
Itu bukan sunnah Rasul. Itu bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salafus soleh? Juga demikian. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau beristihad bahwasanya sholat di Mina dijamak. Padahal Nabi selama di Mina tidak pernah jamak, beliau qasar. Sahabat Ibnu Mas'ud menentang, ya, karena Nabi tidak pernah lakukan. Tapi ketika sholat ditegakkan, Ibnu Mas'ud ikut, ya, ikut menjamak sholat. Ketika ditanya apa, kata beliau, bersatu itu rahmat, berpecah belah adalah azab. Ya, Ibnu Mas'ud mengikuti, ya, tidak mau mengatakan, oh ini macam-macam, tidak mau. Mereka damai. Begitupun Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kunut subuh itu sunat abad. Kalau tinggal sujud sahwi. Tapi ketika beliau sholat di masjid Imam Abu Hanifah, beliau meninggalkan kunut. Jadi, ya, kita ikuti sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi perbedaan. Jadi kalau kalian ikut pengajian ustadz, tanyakan dengan ustadz tersebut, Ustadz, tolong sampaikan kepada kami bagaimana sikap Rasul menghadapi perbedaan pendapat. Tanyakan itu supaya Anda benar dalam menghadapi perbedaan pendapat. Benar berislam. Padahal sunnah yang paling tinggi itu adalah sunnah ukhuwah. Sunnah ukhuwah Islamiyah. Mengapa? Ukhuwah Islamiyah menunjukkan keimanan. Ya, sunnah ukhuwah menunjukkan keimanan. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Dalam hadis dikatakan juga, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabu. Kamu semua tidak masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak beriman sampai kamu saling cinta mencintai. Bagaimana bisa kita saling cinta mencintai kalau Anda mengatakan saudara Anda bid'ah, saudara Anda sesat? Ingat, bermusuhan menghilangkan iman. Sunnah yang paling besar adalah sunnah ukhuwah, karena ukhuwah adalah cerminan orang itu beriman, bukan